Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang pada ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah 3 Mei 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat mengunduhnya di deskripsi channel siaran ini. Adapun pelayan firman pada pagi minggu ini adalah Penatua Losmen Sebayang. Selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kebesaran Tuhan sungguh luar biasa. Dalam kasih-Nya, Kristus telah mengorbankan dirinya sebagai pendamai bagi kita. Maka marilah kita senantiasa memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari berdiri untuk menyambut Tuhan Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebesaran kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, kami telah Engkau damaikan. Dalam iman bahwa Kristus telah menjadi pendamai bagi kami, maka saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh jemaat Tuhan, sebagai nats pembimbing di hari Minggu ini dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan, terimalah salam
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, kami persilakan duduk. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas pendamaian yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur atas hidup baru yang Engkau berikan bagi kami. Namun, kami pun menyadari bahwa seringkali kami tidak menghargai pendamaian dan pembaruan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sering mementingkan diri sendiri. Kami sering menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Dan kami masih sering hidup dalam keputusasaan. Di hadapan-Mu, kami mengaku bahwa kami insan yang berdosa. Berilah kami pengampunan ya Bapa, serta pulihkanlah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah kita di hari Minggu ini. Firman Tuhan bagi kita, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, kepada umat-Mu yang bersekutu pada pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan, kuasai kami, agar apa kehendak firman-Mu bagi kami mengerti, terlebih-lebih dimampukan untuk memperlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sekalian sudah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Haleluya, Haleluya, haleluya. bacaan hari ini dari kitab Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengikuti korban bakaran itu dan memotong-motong menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perut dan habisnya haruslah dibasuh dengan air di dalam seluruh itu, harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara saudara, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Salam. Salam Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, minggu keempat sesudah Pentakosta. Pagi ini kita masih bersyukur pada tanggal 3 Mei 2020 kita masih dilayakkan dan dimampukan Tuhan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita melalui ibadah streaming, tidak mengurangi makna ibadah kita dan juga tidak mengurangi sukacita Tuhan. Begitu juga sukacita kita sekalian. Walaupun dari mimbar ini kami menyapa Bapak Ibu sekalian di rumah, di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Apa kabar? Apakah semua sukacita di hari Minggu ini? Semoga semua keluarga kita, semua anggota keluarga kita, baik yang ada bersama-sama dengan kita, begitu juga keluarga, suami, istri, anak, cucu kita yang jauh dari kita, senantiasa Tuhan terus menyertai dan memberkati.
Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, kami sendiri sebagai majelis jemaat, khususnya Bapak Penatua Losmen Sebayang, sangat rindu sekali melihat wajah Bapak Ibu sekalian. Sudah 4 minggu lebih kurang terakhir kita ibadah pada tanggal 22 Maret 2020 di gereja ini. Dan ibadah keluarga terakhir adalah tanggal 13 Maret, tanggal 18 Maret. Begitu juga ibadah Pelkat hingga hari ini pada tanggal 3 Mei 2020 kita masih tetap sesuai dengan anjuran pemerintah, begitu juga anjuran dari Majelis Sinode secara kehidupan bergereja, secara kehidupan sebagai warga negara. Kita harus tetap taat, bahwa kita tetap stay at home, tinggal di dalam rumah. Jika kira-kira memang tidak penting sekali, janganlah kita beraktivitas di luar rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu bertanya, saya juga bertanya, sampai kapan kita akan beribadah seperti ini? Ini belum bisa kita jawab dengan tepat. Cuman satu harapan kita, dan melalui doa-doa kita, semoga kita bisa bersama-sama tetap berjumpa muka, berjabatan tangan, memuji memuliakan nama Tuhan di segala bentuk ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu, pagi ini kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sana sebagai perikop kita adalah korban bakaran. Bapak Ibu, kalau kita lihat kitab Imamat, ini adalah kitab ketiga dari kitab Musa. Kalau kita lihat Imamat ini, kitab Imamat merupakan kitab yang menjelaskan tentang liturgi atau tata cara beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan bagi bangsa Israel. Di dalamnya diatur tentang susunan, struktur ibadah, peraturan ibadah, cara bagaimana seseorang imam melayani, dan tentang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jika orang Israel hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah ia mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa ternak, yaitu lembu sapi atau kambing domba, atau burung tekukur, atau burung merpati. Bapak Ibu Saudara, jadi inilah yang dijelaskan kepada kita melalui Imamat ini. Kalau sederhananya, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan supaya berkenan bagi Tuhan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ya, sebagai ungkapan syukur, menyampaikan korban persembahan syukur, itu adalah berupa barang. Ya, biasanya itu adalah binatang peliharaan. Tapi kalau sekarang itu persembahan kita sudah merupakan berupa uang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9, di sana adalah yang dibahas adalah korban bakaran. Kalau kita lihat lagi ke seterusnya tentang korban-korban ini, itu ada 5. Yang pertama adalah korban bakaran, itu pada pasal 1. Yang kedua adalah korban sajian, itu terdapat di dalam pasal 2 di dalam Imamat. Dan yang ketiga adalah korban keselamatan, itu di pasal 3. Dan korban penghapusan dosa, itu adalah yang keempat dan di pasal 4. Dan korban penebusan salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bacaan kita tadi pasal 1 ayat 1, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Kalau kita lihat kata Tuhan
Ya, kalau kita lihat ayat 1 itu Tuhan, semuanya huruf besar. Ini kenapa semua huruf besar Bapak Ibu? Kalau Tuhan ini semuanya huruf besar, ini berarti memang adalah tidak sembarangan. Ya. Tuhan kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu Lord. Kalau Allah hanya saja yang huruf besar, itu biasanya diterjemahkan Adonai ataupun bahasa Inggrisnya God. Kalau Tuhan yang huruf besar itu adalah Lord, ya, ini biasanya imam-imam besar menyebutnya Yahweh. Yahweh itu hanya 4 huruf, Y-H-W-H atau I-H-W-H, Yahweh. Kata Yahweh ini tidak sembarangan orang bisa sebut. Itu hanya imam besar. Bapak Ibu Saudara, ada saudara-saudara kita yang dimasukkan ke dalam kelompok Kristen adalah seksi Yehova. Dia semua Alkitab itu ada kata Allah, ada kata Tuhan, itu diganti dengan Yahweh. Berarti semua yang ada di sana adalah imam besar. Itu menurut pemahaman mereka. Satu-satunya Alkitab yang merubah Allah atau Tuhan itu ke dalam Alkitabnya adalah seksi Yehova, diubah jadi Yahweh. Padahal di tradisi orang Israel yang menyebut Yahweh itu adalah hanya imam besar. Kalau di sini adalah Harun, saudaranya Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat mengenai riwayat korban di Perjanjian Lama, pertama-tama kali yang memberikan korban di dalam Perjanjian Lama itu adalah Kain dan Habel, ya. Kain dan Habel, anaknya Adam. Adam mempunyai 2 orang anak dengan Hawa. Yang pertama adalah Kain, dia jadi petani. Dan Habel jadi gembala, memelihara ternak. Kedua anak ini menyampaikan korban kepada Tuhan. Kain sebagai petani menyampaikan korban berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Habel memberikan korban, persembahannya adalah binatang. Ini bisa kita lihat di Kejadian pasal 4, Kejadian pasal 4 ayat 3. Bapak Ibu, saya akan baca Kejadian pasal 4 ayat 3. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai dengan 5 dengan perikop Kain dan Habel. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian. Bapak Ibu, sini saya garis bawahi sebagian, ya. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kambing domba sulung. Ini adalah persembahan yang pertama. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Akhirnya Kain membunuh adiknya Habel karena persembahannya tidak yang terbaik. Kenapa kami katakan tidak yang terbaik? Karena di dalam ayat 3 tadi, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu pada Tuhan, sebagian. Sedangkan si Habel tadi adalah anak sulung kambing domba. Ini adalah binatang piaraan, pasti dia akrab, dan yang terbaik dan yang pertama. Itu maka itu diterima Tuhan. Inilah pertama sekali korban di dalam Perjanjian Lama.
Yang kedua bisa juga kita lihat apa yang dilakukan Nuh setelah air bah surut. Setelah air bah surut, Nuh itu memberikan korban persembahan yang menyenangkan Tuhan. Kenapa korban Nuh menyenangkan hati Tuhan? Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 8. Ya, Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-20 dan yang ke-21. Coba kami baca Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran ini di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Itu persembahan yang kedua di dalam perjanjian lama. Terus persembahan yang ketiga, ya, apa yang dilakukan oleh Abraham. Ya. Korban persembahannya, dia membawa anaknya, yaitu Ishak. Karena Abraham mempunyai dua anak, Ishak dan Ismail. Tapi Abraham ingin menyembelih anaknya Ishak sebagai korban persembahan, tapi malaikat Tuhan menghalanginya. Dan malaikat Tuhan itu memberikan seekor domba untuk pengganti anaknya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah korban di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat korban-korban persembahan selanjutnya, ini juga masih banyak. Bapak ibu saudara, kenapa Abraham mempersembahkan sebagai korban persembahan adalah anaknya sendiri? Itu adalah karena dia tahu bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Anaknya sendiri sudah sampai di tempat mau disembelih, malaikat menyetop. Abraham, apakah yang kau lakukan itu? Diganti dengan domba. Bapak ibu, inilah di dalam kehidupan kita, di dalam perjanjian baru, korban yang hanya sekali selama hidup, dan itu adalah korban yang paling agung yang telah dilakukan oleh Allah itu sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Bapak ibu, apakah Yesus Kristus bersalah? Yesus tidak bersalah. Tapi dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa bapak ibu saudara, dosa dunia ini. Dan korban itu hanya sekali. Dan ia adalah utuh dan murni yang ditanggung oleh Yesus. Seandainya Abraham jadi menyembelih anaknya, mungkin apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi karena Ishak diganti oleh kambing domba, maka akhirnya di perjanjian baru setelah kelahiran Yesus, Yesus itu sendirilah yang akan menjadi korban bagi penebusan dosa dunia ini. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan ayat 3 dan ayat 9 di dalam bacaan kita, kalau bacaan kita dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 ini sebenarnya CIT-nya, kalau kami sering itu, Ibu Pendeta Roro itu kalau persiapan kita baca SBU, mana CIT-nya katanya. Bapak Ibu apa itu tahu CIT? Ya. CIT itu adalah pusat daripada bacaan itu, Central Idea of Text. Central Idea of Text. Kalau kita lihat di Sabda Bina Umat, di sana dibikin topik renungannya adalah pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Itu adalah di ayat 3. Saya ulang kembali baca ayat 3 dari Imamat pasal 1 ayatnya yang ketiga. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu,
haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Kalau kita kaitkan dengan topik renungan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode, pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Ini yang diinginkan bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik di perjanjian lama, begitu juga di perjanjian baru, yang setelah korban persembahan itu berupa diri Yesus Kristus, bahwa orang Kristen tidak lagi memberikan persembahan berupa binatang, berupa benda. Tapi itu kadang sudah berupa emas, sudah berupa uang. Tidak ada lagi binatang-binatang piaraan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tanya, kenapa binatang? Apa salah binatang itu kok dia dipersembahkan? Dia tidak ada salah. Sama seperti Yesus. Yesus juga tidak salah, tapi kenapa dikorbankan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sejarah Taman Eden antara Adam dan Hawa, mereka telanjang di Taman Eden. Allah menyapa, apa yang kamu kerjakan? Mereka sembunyi, malu, karena mereka dua adalah telanjang. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia memberikan kulit binatang untuk menjadi pakaian mereka. Kenapa kulit binatang? Kenapa enggak kulit kayu? Ketika itu Allah apa saja bisa buat, tapi dia berikan kulit binatang untuk penutup tubuhnya. Itu maka persembahan pun yang berkenan bagi Tuhan, kalau kita lihat di perjanjian lama, itu adalah kebanyakan binatang-binatang peliharaan, bukan binatang liar, bukan ular, bukan babi hutan, bukan ya. Itu lembu, sapi, merpati, tekukur yang dipelihara. Berarti kalau kita memelihara binatang, berarti hati kita sudah melekat kepada dia, karena hari-hari kita kasih makan. Dan itu yang kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Kita tidak lagi beternak. Apa persembahan? Persembahan yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita adalah hanya dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat orang yang memberi persembahan berkenan di hati Tuhan. Apapun yang kita berikan itu berkenan di hati Tuhan. Allah itu memandang hati kita ketika kita memberi korban. Berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, persembahan itu membawa bau harum yang menyenangkan bagi Tuhan. Artinya ini Allah mengutamakan relationship. Allah mengutamakan hubungan timbal balik antara kita manusia dengan Tuhan. Hubungan, bukan melalui ritual-ritual yang simbolis, tapi hati kita. Jadi yang pertama tadi adalah membuat orang yang memberi persembahan berkenan di hati Tuhan, dan senantiasa memberikan persembahan dari hati yang paling dalam, tulus. Ini yang diajarkan kepada kita. Kalau tadi binatang, kalau kita lihat ayatnya yang ke-9, ya, ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, berarti ini Bapak Ibu, dulu juga berarti sudah ada jeroan, ya. Mungkin dulu nggak tahu kita apa namanya, sekarang kita bilang jeroan ya, karena ini bagian dalamnya bukan itu dipersembahkan di mezbah langsung, enggak. Itu katanya harus dicuci, dibersihkan. Dan ketika kita mempersembahkan itu nggak bisa kita langsung melalui imam. Imam dan kita itu akan meletakkan tangan kita di atas kepala korban itu. Itu tandanya kita adalah menyerahkan secara tulus hati, dan senantiasa apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan sudah ikut bersama dengan persembahan korban itu, supaya kita mendapat pengampunan. Itu maknanya meletakkan tangan. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu menyampaikan persembahan itu rupanya nggak bisa semau gua.
kita harus melalui imam. Ya, tapi di sini nggak disebut harus imam besar, ya. Pokoknya dia imam, orang-orang Lewi. Imam dengan nabi berbeda. Kita kalau mau menyampaikan persembahan segala sesuatu kepada Tuhan, itu adalah harus melalui imam. Jadi kalau imam itu adalah menyampaikan dari bumi ke surga, dari bumi kepada Allah, dari umat kepada Allah. Itu tugas seorang imam. Tapi kalau nabi, apa kehendak Allah yang ingin disampaikan kepada manusia, itu melalui nabi, berarti timbal balik. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita sekarang setelah korban yang begitu berharga yang ditebus oleh Allah Tritunggal, Allah Bapa, dan menjadi korban penebusan dunia adalah Allah di dalam diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dan kita yakini bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga pada hari yang ke-50 yang kita nantikan pada bulan ini. Jadi ini yang diajarkan kepada kita melalui imamat. Teknik, cara, dan sistem kita beribadah kepada Tuhan itu adalah yang dituntut adalah aktual, bukan hanya ritual. Di samping kita ibadah ritual, datang ibadah-ibadah persekutuan hari Minggu, ibadah pelkat, ibadah keluarga, ibadah KKR, ibadah apapun itu adalah ibadah ritual. Tapi ibadah yang paling berkenan bagi Tuhan adalah ibadah faktual. Apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, kita lakukan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah merupakan persembahan kita yang terbaik, berupa korban yang terbaik yang diinginkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Membuat orang yang memberi persembahan berkenan di hati Tuhan, dan persembahan itu sendiri adalah merupakan relationship ataupun menyenangkan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kalau seandainya GPIB Hosana ada seorang agen narkoba, jelas-jelas kita tahu dia adalah agen narkoba, dan gereja ini membutuhkan uang 200 juta untuk membangun. Agen narkoba itu menyumbangkan 200 juta. Itu jelas-jelas dari uang narkoba. Bagaimanakah sikap gereja sebagai money laundering ataupun pencucian uang dibikin? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, uang dari hasil jual narkoba, beli semen satu sak 70.000, uang itu semen juga. Beli satu sak semen dari uang orang pensiunan, itu juga 70.000 satu sak semen, sama satu sak semen. Bagaimana gereja harus menghadapi hal seperti ini? Bapak Ibu Saudara, ada salah satu atau satu wilayahnya di Jakarta itu jemaatnya itu mayoritas adalah jemaat GPIB. Tidak usah saya sebut gereja mana, nggak usah saya sebut wilayahnya, tidak etis, karena ini adalah streaming. Ini akan dibuka, bisa dilihat oleh siapa saja. Itu memang semua jemaat itu banyak di sekitar situ, memang kerjanya itu pengedar narkoba, tapi mereka rajin ibadah. Apa sikap gereja dalam hal ini? Gereja tetap terus berupaya bagaimana bisa merubah apa yang mereka persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita membina mereka agar mereka bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Seandainya itu sudah masuk ke gereja, persembahan itu jelas. Kalau kita lihat persembahan di korban bakaran di perjanjian lama, dia berdoa dulu untuk menyampaikan persembahannya kepada Tuhan. Setelah dia berdoa, baru dia bawa ke mezbah. Nanti imam mendoakan lagi, berarti sudah tahir. Kita juga sebagai jemaat Tuhan, kalau saya lihat, ya termasuk saya sendiri, juga belum taat dalam menyampaikan persembahan. Contohnya, kalau kita beribadah seharusnya dari rumah itu sudah kita sisihkan. Oh, ini nanti persembahan saya, bikin di tempat yang khusus, amplop ataupun enggak, tapi dia terpisah.
dan sudah didoakan terlebih dahulu. Tuhan, hari ini mau saya beribadah, ini saya bawa persembahan, kiranya persembahan itu bisa berkenan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sampailah kita ibadah, kita masukkanlah ke kantong, kita masukkan ke kotak. Nanti para majelis akan mengumpulkan ini dan mendoakan lagi di dalam doa persembahan. Pergunakanlah ini untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Ini adalah, kalau kita lambangkan dengan perjanjian lama tadi, adalah tugasnya imam. Sudah didoakan, berarti sudah ditahirkan. Kita nggak tahu itu dari mana asalnya, tapi kita sudah serahkan. Orang yang memberikannya juga sudah berdoa. Kita juga sudah doakan senantiasa ini berkenan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Ini yang diajarkan kepada kita, terutama setelah korban satu-satunya, korban yang sejati di dalam diri Yesus Kristus. Itu juga menyatakan kepada kita, berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, bahkan tubuhmu engkau persembahkan bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Bagaimana dengan kita? Contoh persembahan tadi. Kita kadang dari rumah nggak persiapkan, sampai di gereja ibu-ibu buka tas. Ada harga 100, ada harga 50, harga 20, harga 10, harga 5.000. Pilih harga 10, harga 20. Tapi yang masih nyentrik, yang masih rapi bersih, kadang pilih yang udah kumal-kumal, yang udah mumet, yang udah lembek. Sedangkan di perjanjian lama itu adalah hasil utama dan yang terbaik, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu maka kadang ya sebenarnya harganya nominalnya sama ya Bapak Ibu. 20 baru dengan 20 lama itu nominalnya sama, tetap 20.000. Tapi kita biasa ya, kalau memberikan persembahan itu pasti akan kita cari, bukan yang baru itu kita masukkan. Itu maka kadang kita majelis di belakang kadang ya, kalau menghitung persembahan ya mau tak mau, apalagi sekarang ini kondisi Covid, kita pakai sarung tangan, kita pakai masker. Tapi itu juga sudah kita doakan, Bapak Ibu juga sudah doakan untuk memberi sembahan. Senantiasa itu untuk menjadi sarana kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Sabda Bina Umat kita pada hari ini, di sana dikatakan pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Apakah hidup dan ibadah kita sudah berkenan bagi Tuhan? Itu tanda tanya. Bagaimana kita bisa belajar hidup yang berkenan dari tradisi imamat Israel? Bangsa Israel identik dengan persembahan korban dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Korban bakaran dalam imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang merupakan bacaan kita pada hari ini, merupakan salah satu bentuk persembahan selain korban sajian, penghapusan dosa, penebusan salah, dan keselamatan. Kita dapat melihat korban bakaran diberikan mulai dari Habel, Nuh sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Pada umumnya persembahan korban dimaknai untuk mendamaikan, menutupi, atau menebus kesalahan manusia kepada Tuhan. Korban bakaran menjadi sama penting dengan keesaan Tuhan dan kekudusan hari Sabat yang diatur dalam 2 loh batu yang diterima di Bukit Sinai. Allah pun memberi petunjuk melalui Musa agar tradisi pendamaian melalui korban bakaran senantiasa dikerjakan oleh bangsa Israel. Karena itu Allah mengatur tata cara pemberian korban bakaran. Keteraturan ini menjadi jaminan perkenaan bagi Allah atas pendamaian yang berulang kali Ia berikan bagi bangsa Israel, ya, selama 40 tahun di dalam kehidupan di padang gurun. Melalui kisah bangsa Israel kita dapat merenungkan kisah Tuhan yang memberi kesempatan bangsa Israel tetap berkenan dalam dan damai di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan Tuhan melanjutkan pendamaian itu bagi seluruh umat manusia. Kita sebagai gereja mengenai Yesus Kristus sebagai korban bakaran yang berkenan mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan di internal GPIB yang dimaknai sebagai tubuh Kristus merupakan wadah pendamaian antara manusia dengan Allah. Di sini gereja memaknainya dalam bentuk kehidupan bergereja yang teratur.
Selama ini kita sering menganggap bahwa aturan-aturan dalam gereja merepotkan. Dari tradisi imamat Israel, kita dapat memaknai aturan-aturan di gereja sebagai bagian dari upaya pendamaian yang berkenan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita beribadah, kita bergereja di jemaat manapun, semua itu ada aturan. Ya. Di GPIB itu juga nggak bisa semena-mena. Ya. Lebih kurang 325 jemaat GPIB di 26 provinsi. Itu nggak ada otonomi wilayah. Itu semua dijalankan ada menurut aturan anggaran dasar daripada GPIB, dari Majelis Sinode. Jadi kalau ada kadang umat menyatakan ini semaunya majelis, semaunya ini, kita semua harus diatur dan ditata melalui aturan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Kalau kita menyimpang dari itu, Bapak Ibu boleh ya, kasih tahu ke kita, kasih tahu ke majelis jemaat, kasih tahu ke sektor, ke korsek, bila perlu langsung bisa berhadapan dengan ketua majelis jemaat. Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita belajar dari kitab Musa melalui imamat ini, bagaimana cara kita untuk menyampaikan korban bakaran, bagaimana cara menyampaikan untuk persembahan kita kepada Tuhan. Berarti kalau gitu Tuhan itu miskin ya, berarti perlu ditopang. Tuhan itu kekurangannya, perlu persembahan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang di bumi ini adalah milik Tuhan. Kita miliknya, uang kita miliknya. Tuhan itu tidak berkekurangan. Tuhan itu tidak perlu pemberian kita. Tapi kita perlu mendukung program. Kita perlu mendukung supaya manusia, umat Tuhan ini bisa memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ini makna daripada persembahan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dalam suasana situasi streaming seperti ini, tetap kita maknai bahwa ibadah kita ya tetap berjalan seperti biasa, khususnya juga di jemaat Hosana ya, ibadah-ibadah Pelkat. Mungkin bulan ini majelis jemaat akan evaluasi lagi apakah sudah bisa kita mulai juga dengan live streaming. Yang kita lakukan baru ibadah hari Minggu dan ibadah rumah tangga. Kami minta dukungan doa dari Bapak Ibu seluruh umat Tuhan, senantiasa terus dikuatkan. Begitu juga kami sebagai majelis jemaat terus bekerja sesuai dengan talenta, sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah firman Tuhan bagi kita. Dan Bapak Ibu, melalui mimbar ini secara berulang lagi, dalam situasi kondisi seperti ini tetap kita dianjurkan melalui pemerintah, begitu juga melalui majelis sinode, bahwa kita tetap harus melakukan PHBS ya. Perilaku hidup dan hidup bersih dan sehat, dan juga stay at home ataupun di rumah saja, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, jika keluar rumah pakai masker ya. Jaga jarak, physical distancing ataupun social distancing. Social distancing kalau bisa jangan begitu terlalu mengikat kita, seolah-olah kita nggak sebagai makhluk sosial lagi. Physical distancing yang penting, jaga jarak dengan orang-orang, tapi hidup bersosial masih bisa. Jarak-jarak 1-2 meter kita masih bisa tegur sapa. Tapi dianjurkan sekarang kita memang jangan dulu bersentuhan badan, karena kita saling mencurigai, belum tentu Bapak Ibu menularkan ke saya atau saya yang menularkan ke Bapak Ibu, kita tidak tahu. Itu maka sering dari juru bicaranya COVID menyatakan, maskermu melindungi aku, maskerku melindungi kamu. Berarti saling mencurigai kedua belah pihak. Dan Bapak Ibu Saudara, sampai pada tanggal 30 April kemarin, hari Kamis ya, hari Kamis kemarin pada tanggal 30, kasus kita itu sudah 10.118 Bapak Ibu, kasus yang positif COVID di Indonesia. Yang sembuh itu 1.522, yang meninggal itu 792. Kalau kita bandingkan tanggal 30 April dengan tanggal 2 Maret, hampir 2 bulan ya, 2 bulan lah saya bilang. Tanggal 2 Maret kasus pertama, kasus 12, baru 1-2 kasus, baru 2 kasus pada tanggal 2 Maret.
tanggal 6 Maret jadi 4 kasus, 12 Maret 34 kasus, tanggal 12 Maret di situ mulai korban pertama, korban COVID yang pertama. Tanggal 14 Maret udah 96 kasus, 20 Maret langsung jadi 369 kasus, dan di akhir daripada Maret tanggal 31 Maret itu udah 3.000-an. Dan hari ini kita belum tahu Bapak Ibu. Tapi hari Kamis kemarin tanggal 30 itu sudah 10.118. Bapak Ibu, kalau kita lihat besar penduduk kita sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara lain, ya ini nggak bisa kita bandingkan, tapi itulah urutannya. Yang paling ngeri itu Amerika Serikat, itu urutan pertama yang paling banyak korban, yang paling banyak penderita. Urutan kedua Spanyol, ketiga Italia, ya, keempat Perancis, kelima Inggris, Cina itu ke-10. Padahal sumbernya dari sana, ya. Pada hari Kamis kemarin itu masih urutan ke-10. Indonesia itu urutan ke-37. Kita jangan berbesar kepala, walaupun seperti itu. Yang korban itu sudah 792 orang pada tanggal 30. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di tingkat Indonesia per provinsi, kita adalah yang terbanyak kasus, ya, bukan korban kematian. Yang paling banyak kasus kita adalah urutan ke-22. Yang pertama DKI, kedua Jabar, ketiga Banten, keempat Jatim, kelima Jawa Tengah, ya, ketujuh Sumatera Utara, kita ke-22. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dalam suasana COVID-19 seperti ini, ya, tetap jaga kesehatan, tingkatkan iman dan tingkatkan imun. Ya. Imun itu bisa meningkat apabila pola makan baik, istirahat cukup, pikiran tidak negatif thinking. Jangan negatif thinking. Berpikirlah positif. Istirahat yang cukup, pola makan yang baik, agar imunitas kita tubuh, segala kuman yang menyerang tubuh kita itu akan diserang oleh kekebalan tubuh kita. Dan juga iman harus ditingkatkan. Iman itu nggak bisa datang begitu saja. Iman itu datang dari mendengar dan membaca. Tidak ada selain itu iman itu datang kepada kita. Mendengar, baca. Mungkin inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kalau saya sendiri mulai 17, ya, tanggal 17 Maret itu nggak pernah ke warung kopi lagi, nggak pernah duduk, pokoknya udah nggak keluar dari rumah lagi. 17 Maret, ya. Hari ini 3 Mei. Ya, udah lebih kurang sebulan setengah di rumah aja. Pokoknya teras, tempat tidur, kamar mandi, ya, nonton TV panas. Kalau bisa TV itu marah, dia akan marah kita. Tapi kita masih bersuka cita karena kita masih bisa menikmati persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Terus kita saling mendoakan keluarga-keluarga kita, anak cucu kita, suami istri, dimanapun mereka berada, senantiasa tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita minggu ini, ya. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-9. Senantiasa bagaimana kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan adalah bagaimana hati kita bersih menyampaikan persembahan juga, dan juga persembahan kita itu menyenangkan bagi Tuhan. Tidak ada lain. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama bangkit berdiri untuk mengakui iman menurut pengakuan Imam Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai memberkati kami di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya persekutuan kami bersama dengan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi ini masih Tuhan layakkan. Dan Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu Nabi Musa, melalui Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Tuhan, Engkau berkenan dan Engkau menginginkan seluruh umat-Mu memberikan korban bakaran, merupakan persembahan syukur mereka, segala sesuatunya dari hal yang terbaik. Kiranya firman-Mu ini terus mengajari kami, firman-Mu ini terus memotivasi kami, firman-Mu ini terus menguatkan kami, agar kami dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan kami senantiasa lebih pandai menyampaikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk kami sekalian umat Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban. Kami beribadah di rumah tangga kami masing-masing pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus menyertai memberkati kami, agar di dalam situasi kondisi seperti ini senantiasa memotivasi kami dan senantiasa mengingatkan kami, dan senantiasa itu boleh menjadi introspeksi bagi kami. Apa kehendak Tuhan di balik ini semua? Tuhan, kami imani bahwa ini semua adalah untuk mengasah iman percaya kami kepadamu, agar melalui peristiwa ini iman percaya kami lebih kuat, dan kami senantiasa bersyukur apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan timpakan kepada kami, hingga pada saat ini kami tetap terus bersyukur. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami berdoa untuk suami, kami berdoa untuk istri, kami berdoa untuk cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada semua tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati mereka semua seperti Engkau sertai berkati kami saat ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk kami para presbiter, para majelis diaken penatua, pendeta, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi panitia, semua Tuhan sertai, semua Tuhan berkati, agar di dalam kami menjalani hari-hari kami, tetap di dalam rumah juga Tuhan memberi kesehatan, memberi kekuatan, meningkatkan imunitas kami melalui pola-pola makan yang kami jalani hari lepas hari. Bapa di surga, situasi kondisi bangsa dan negara ini tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati pemerintah ini, sertai berkati bangsa ini, agar melalui bangsa ini juga senantiasa menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan.
Berkati pemerintah kami yang saat ini sedang berperang, saat ini sedang terus berkonsentrasi untuk membicarakan masalah-masalah pemberantasan agar menjangkitnya COVID-19 ini tidak menyebar di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Khususnya gugus tugas yang berkecimpung untuk memberantas COVID-19, tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa khusus untuk tenaga-tenaga medis yang setiap hari terus berjuang dalam suasana was-was, dalam suasana takut, tapi mereka tetap akan melaksanakan tugas. Bapa di surga, beri kekuatan iman, beri keteguhan hati, beri kesehatan kehidupan keluarga mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, suami istri mereka. Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati agar melalui para medis di tengah-tengah bangsa dan negara kami senantiasa juga mereka memperoleh keselamatan, dan juga senantiasa seluruh masyarakat Indonesia ini boleh mendoakan mereka dan senantiasa terus mengucap syukur apapun yang mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk aparat keamanan, TNI, Polri, pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam proses penanganan COVID-19 ini, tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sertai berkati mereka, ajar kami senantiasa bergandengan tangan bersatu padu untuk membangun dan menggalang bantuan-bantuan untuk dapat menyampaikan kepada korban-korban akibat COVID-19. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang sudah dirumahkan oleh pekerjaannya, yang sudah di PHK karena situasi di pekerjaan. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati mereka semua, dan doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan pada waktu Tuhan. Beri yang terbaik bagi mereka, terutama kesehatan fisik, agar di dalam mereka menjalani kehidupan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan, khususnya jemaat GBB Hosana yang saat ini sedang dalam keadaan sakit oleh karena sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, sertai berkati mereka Tuhan. Berkati obat-obatan, berkati makanan, berkati orang-orang di sekitarnya yang terlibat dalam proses penyembuhan dan pemulihan, agar pada harinya Tuhan, umat Tuhan ini, saudara-saudara kami, boleh disembuhkan, dan senantiasa mereka bersukacita dan bersyukur hanya bagi Tuhan. Bapa di sorga, kehidupan kami pribadi lepas pribadi tetap kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Engkau terus menyertai, memberkati kami, agar di dalam kami menjalani kehidupan kami terus menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Begitu juga kami sekalian yang sudah ambil bagian dalam ibadah live streaming pada pagi ini, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati diakan penatua yang bertugas P1 sampai dengan P4, berkati organis, berkati pemandu lagu, berkati multimedia, berkati kami semua Tuhan, agar di dalam kami melaksanakan tugas ini juga senantiasa berkenan bagi Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami sekalian. Jauhkan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, agar di hari-hari mendatang juga kami terus taat dan setia di dalam pelayanan kami. Inilah doa kami, ampuni segala dosa dan salah kami, agar kami masih terus layak untuk menikmati, mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah doa kami yang kami perlaskan melalui Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Melaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sari warta Minggu keempat sesudah Paskah 3 Mei 2020. Yang pertama, informasi ibadah. Sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemi virus COVID-19,
Maka untuk ibadah-ibadah keluarga tanggal 6 Mei dan ibadah hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silakan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran-siaran setiap peribadahan serta khotbah-khotbah Hosana. Guna mendapatkan siaran-siaran setiap peribadahan dan khotbah-khotbah renungan firman Tuhan di GPIB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan. Diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan atau diambil oleh majelis masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk perhitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seharusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 3. Kegiatan Baksos. Dalam rangka memperingati Paskah 2020 yang sudah kita laksanakan, maka akan dilaksanakan bakti sosial pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 12.00 WIB usai ibadah pada hari Minggu sesuai streaming. Bakti sosial ini diperuntukkan bagi Pelkat PKLU, Opa dan Oma dapat mengambilnya di konsistori gereja dan dapat memberitahukan kepada majelis koordinator sektor masing-masing jika ingin diantar ke rumah masing-masing. Demikian untuk perhatiannya. Keempat, majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita serta berkat daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian sariwarta, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada Minggu pagi ini. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta menerima dari berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian.